Advokat tegas ke DPR, ungkap kebusukan daripada Hercules dan ormas Gripnya. Minta kepada DPR dan pihak kepolisian untuk menangkap ketua ormas Grip yaitu Hercules, teman-teman semua. Karena kearoganannya sampai membakar mobil polisi. Kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe Al-Qadri TV. Kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat, ya. Sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas, ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung ditangkap, dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan, ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak. Akhirnya Presiden Prabowo ultimatum huru hara ormas. Hercules ketar-ketir. Apakah Grip Jaya akan dibubarkan? Kayaknya tidak akan dibubarkan lah. Karena apa? Karena Grip Jaya juga membantu dalam pemenangan Presiden Prabowo loh. Ya, dalam setiap pilpres selalu mendukung Bapak Prabowo loh. Dan nggak mungkin Bapak Presiden Prabowo membubarkan Grip. Karena apa? Pak Presiden Prabowo juga turut andil dalam meresmikan kantor DPP Grip Jaya. Ini buktinya. Ya, saya nggak fitnah, saya nggak nuduh loh. Ini menurut berita dan menurut data foto-foto yang ada. Jangan curiga sama saya loh ya. Udahlah ya. Jadi seperti yang kita tahu, ini bukan rahasia khusus. Ini bukan rahasia, sudah umum, semua orang tahu. Kalau ormas manapun itu dijadikan alat politik oleh para politisi. Ormas manapun ya. Jadi ormas-ormas di daerah, di provinsi, di pusat itu rata-rata digunakan saat pemilu, saat pilgub, pilkada, ya, terus pileg, itu digunakan. Mereka membantu, ya, membantu dalam pemenangan calon-calon. Sudah kalian tahu sendiri kan di daerah kalian. Coba sebutkan ormas apa yang membantu caleg, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur atau pilpres di daerah kalian. Ayo sebutkan. Udahlah, ayo kita terbuka semua, ya, terbuka semua. Jadi masyarakat di Indonesia jangan menuntut ormas dibubarkan, jangan. Karena apa? Ormas itu dibutuhkan saat apa? Pemilihan. Biar mereka jadi berkuasa kan. Udahlah, jangan menepik ya. Presiden Prabowo, mohon maaf ya kalau saya itu selalu lantang komennya, ngomen macam-macam, bibirku ini memang. Kalau memang saya nggak dibolehin ngomong, ya udah, saya dijadiin staff sus saja. Jadi jangan hanya lihat Herculesnya, Hercules lain juga banyak, dan itu di daerah-daerah lain banyak. Yang mau saya katakan adalah melawan lupa. Mohon kita semua ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Apa artinya? Segala sesuatu tindakan anak bangsa harus sesuai dengan hukum. Karena hukumlah makanya ada di ruangan ini yang terhormat para wakil kami, Komisi 3. Yang kedua, mohon Komisi 3 DPR seperti, ya mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi, para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3. Panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama
ini, sama premanisme. Itu Saya bukan banggakan beliau. Oh, Hercules kenal dengan Pak Prabowo, hubungan dekat dengan Pak Prabowo. Jadi Hercules bangga enggak. Aku bicara apa dan aku bicara fakta. Saya sering ketemu dengan beliau empat mata. Saya sering dimarahin. Kamu nggak boleh keras terus Hercules. Kalau kamu keras terus, aku khawatir kamu tuh dibunuh orang. Aku keras karena aku bela Bapak. Aku keras untuk Bapak harga mati buat saya. Aku kalau bela Bapak, aku dukung Bapak. Hari ini aku keluar, ditembak orang di jalan, aku tidak akan lari. Karena mati itu Allah SWT. Dan beliau sampai manggut-manggut. Sangki Prabowo itu khawatir dengan saya, takut orang bunuh saya. Beliau itu menawarkan, Hercules, kamu tinggal dengan saya di Hambalang. Bawa istri kamu, anak kamu, tinggal sama saya di Hambalang. Saya takut kamu tidak apa-apanya orang. Media boleh liput, boleh ekspos itu. Karena saya tidak ada kaya, saya tidak mengenal. Saya bilang sama dia, Bapak, aku dukung Bapak. Kalau aku takut mati, aku nggak usah dukung Bapak. Kalau aku dukung Bapak, aku udah siap mati. Aku dukung Bapak, aku udah siap mati. Jangankan penjara mati pun aku gak takut mati karena pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang waktu dulu mati ditembak mau berapa peluru pun, aku udah alami itu, aku nggak mati sampai hari ini. Udah alami itu, aku nggak mati. Bukan karena saya jagoan, Allah belum mengambil saya. Kalau Allah belum mengambil saya, sekaligus pun 5 meter pakai senjata otomatis mau R16 mau SS1 apapun, kita tidak akan tembus tanah tembus sini. Allah belum ambil kita. Bukan kita jagoan, bukan hebat, Tuhan. Mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Datang di dunia ini sudah ditentukan, pada saat diambil pun sudah ditentukan. Kalau Bapak khawatir orang bunuh saya, Bapak harus suruh saya tinggal di Hambalang, anak istri saya. Berarti saya takut mati, saya nggak usah dukung Bapak. Sampai beliau diam aja. Bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus, itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak keras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus, ya, bawa saya lagi. Preman di mana? Oh, itu jelas fitnah itu. Saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Ya kan? Fitnah itu. Hercules yang sudah bersahabat dengan saya puluhan tahun lalu sampai hari ini. Saran saya, kalau kamu mau organisasimu Krips maju, jangan memakai juru bicara yang penuh dengan masalah hukum. Jangan memakai juru bicara yang sekarang ini sebagai terdakwa di pengadilan pidana. Jangan memakai juru bicara yang surat berita acara sumpahnya dibekukan oleh pengadilan tinggi sehingga tidak bisa praktek hukum sebagai pengacara, tidak bisa bersidang. Betapa malunya tahu. Jangan pakai pengacara atau juru bicara yang banyak protes dari kliennya sehingga sering dipecat oleh kliennya. Jangan pakai juru bicara yang banyak mendapat protes di medsos dan gosip-gosip dari cewek-cewek. Demikian juga kepada para anggota Krips, desak Ketua Umum kamu Hercules untuk menunjuk juru bicara yang berbobot, berkualitas, dipercaya masyarakat. Banyak ribuan pengacara yang berkualitas. Ya, jangan pilih juru bicara yang sudah tidak bisa bersidang sehingga dia mau tidak mau mencari lahan lain karena sudah tidak ada pilihan lagi dalam hidupnya. Ya, memang sepatutnya Grip Jaya ini harus dibubarkan ya teman-teman semua. Yang setuju komentar Grip Jaya dibubarkan dan Hercules di penjara. Karena kita lihat orang-orang dengan menggunakan baret merah ini sudah sangat-sangat menyalahi aturan teman-teman. Menyegel pabrik tanpa izin daripada hukum ya kan. Ini memang sangat luar biasa, menjijikan sekali kerjanya para preman-preman ini. Makan uang haram terus teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa subscribe Al Qadri TV. Terima kasih. Assalamualaikum.